Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penyiaran agama dan tenaga keagamaan dalam mata kuliah hubungan antar agama. Bagian pertama tentang latar belakang. Jadi penyiaran agama sebagai nafas dari agama itu sendiri. Agama adalah sebuah moral ya. Agama itu dibuat ataupun agama itu muncul untuk memperbaiki moral dari umat manusia itu sendiri, tergantung dari perspektif mana yang mengambilnya. Kalau dari perspektif agama mungkin akan mengatakan agama itu adalah jalan dari Tuhan. Sedangkan bagi mereka yang mungkin lebih bersifat rasional empiris akan mengatakan agama itu muncul dari keresahan beberapa pihak atas merosotnya moral dari kelompok manusia itu sendiri. Dan karena kemerosotan moral ini bersifatnya komunal, maka tentu diperlukan juga perubahan secara komunal. Jadi agama itu disiarkan atau agama itu disiarkan itu memang sudah bagian dari nafas agama itu sendiri, karena agama itu berguna untuk mengubah pola pikir yang jahat menjadi pola pikir yang baik, pola pikir yang buruk menjadi pola pikir yang terpuji. Dan itu tidak bisa terjadi kalau tidak disiarkan atau tidak disebarkan. Jadi agama dengan penyiaran agama ataupun agama dengan penyebarannya itu adalah satu hal yang harus terus-menerus berjalan bersama-sama begitu. Lalu yang kedua, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sosial dan alam. Agama itu adalah berisikan terutama dalam segi agama Islam. Agama itu hablum minallah dan hablum minannas. Dan ulama kontemporer ataupun para ilmuwan muslim akan mengatakan agama juga berhubungan dengan alam. Ya, tentu seperti itu. Tentu tidak bisa terlepas dari bahwasanya Allah itu menginginkan manusia itu sebagai khalifah ataupun pemimpin di muka bumi. Bagi beberapa pihak, bukan berarti khalifah itu mengeksploitasi alam, namun khalifah itu menjaga dan merawat alam begitu. Dan agama dan penyiaran agama siogianya adalah bentuk pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan yang baik, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dengan cara yang baik, dan bagaimana berinteraksi dengan alam dengan cara yang juga sama-sama baik. Lalu kita masuk ke bagian tenaga keagamaan. Agama Islam memiliki beberapa istilah di dalamnya untuk para pemuka agama. Namun mungkin yang paling terkenal itu ada ustadz ataupun ustazah untuk perempuan. Lalu juga ada dai dan daiyah. Dai itu artinya orang yang mengajak. Nah, artinya mereka mengajak kepada agama. Mubalik berarti orang yang menyampaikan. Kiai itu istilah masyarakat Jawa atau istilah orang Indonesia. Intinya adalah orang yang tetua, pemahaman agamanya lebih dibandingkan orang lain, dan mereka itu bisa disegani. Uh, Lalu apa tugas mereka? Melaksanakan tugas penyiaran atau syiar agama ataupun yang bersifat administratif. Maksudnya ya mereka melaksanakan tugas penyiaran, mereka berdakwah, mereka mengajak orang untuk memahami agama, mereka menyebarkan agama gitu kan, atau juga bisa bersifat administratif. Maksudnya kalau mereka itu kebetulan menjadi seorang ustadz ataupun juga menjadi seorang tenaga keagamaan di kantor Kementerian Agama atau menjadi para pemuka agama ataupun menjadi marbot masjid, mereka itu juga punya tugas untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya lebih dalam tanda kutip ya duniawi dan bersifat administratif begitu. Jadi tugasnya bukan melulu hanya ceramah saja, namun ketika mereka melaksanakan tugas seperti melakukan pendataan masyarakat, melakukan menjadi amil zakat, itu kan mereka bersifat administratif, namun di saat yang bersamaan mereka juga sebenarnya menyiarkan ataupun menyebarkan agama dengan cara-cara yang tidak yang di luar dari ceramah begitu. Lalu kemudian ada tenaga keagamaan untuk agama Nasrani, artinya di sini Kristen dan Katolik. Untuk agama Kristen mereka mengenal istilah pendeta, penatua, majelis gereja, dan Bible Pro. Atau kalau di dalam Katolik ada paus, ada uskup, imam atau pastor atau romo, diakon, dan katekis. Tugasnya apa? Hampir sama seperti agama Islam. Kenapa demikian? Karena agama Kristen atau agama Katolik atau agama Nasrani itu dan agama Islam itu sama-sama agama Abrahamik, dan kebiasaan agama Abrahamik itu agamanya misionaris. Jadi agamanya itu memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran mereka, karena mereka percaya bahwasanya hanya agama mereka lah yang terbaik. Ini tergantung dari perspektif mana ya, apakah orang itu universalis, apakah orangnya itu pluratif. Namun ada rasa kebanggaan ketika orang itu lebih banyak menganut agama mereka, dan mereka dibebani tugas oleh tokoh agama mereka yang sebagai tokoh utama agama mereka untuk menyebarkan agamanya. Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menyebarkan ajaran beliau meskipun hanya satu ayat. Begitu pula dengan Yesus menyuruh untuk menyebarkan ajaran seperti itu.
Lalu ada tenaga keagamaan agama Hindu, ada istilah pemangku dan pedande. Ini istilahnya lebih ke istilah orang Bali atau istilah orang Indonesia. Ada pandita, sulinggi atau pinandita. Nah, istilah resi dan resi agung ini biasanya juga berasal dari agama Hindu itu sendiri yang merupakan berasal dari India. Tujuannya apa? Kalau yang didapat di sini ya mereka tuh punya tugas untuk memimpin yajna atau memimpin upacara. Apakah agama Hindu itu agama misionaris? Karena agama Hindu itu sebenarnya adalah agama Dharma. Mereka itu agama yang berasal dari norma dan gaya kehidupan masyarakat dari asal agama itu muncul. Maka sebenarnya mereka bukan agama misionaris. Mereka itu mempertahankan dharma ataupun mereka mempertahankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang mereka dapatkan. Mereka tidak dibebani untuk menyebarkan ajaran ini kepada seluruh umat, tidak. Itu makanya agama mereka itu mungkin dari jumlah pengaruh tidak sebanyak agama lain, terutama agama Islam dan Kristen di Indonesia. Lalu kemudian tenaga agamaan agama Buddha. Agama Buddha juga hampir sama seperti agama Hindu, mereka bukan agama misionaris. Jadi mereka tidak dibebani untuk menyebarkan agama ini sebenarnya. Mungkin meskipun juga ada dalil ataupun dasar lain yang mengatakan bukan demikian. Karena Buddha juga menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan ajaran ini ke seluruh penjuru mata angin. Namun untuk istilahnya ada biku, bikuni, biksu, biksuri, dan pandita. Biku, bikuni, biksu, biksuri ini sama sebenarnya. Ini cuma perbedaan aksen ataupun istilah. Karena agama Buddha ini kan juga terpecah. Jadi ada beberapa daerah dengan pengaruh agama Buddha dengan sekte-sektenya mereka masing-masing, begitu kan. Nah, lalu pandita ini berbeda seperti biksu. Pandita ini tugasnya seperti bahasa simpelnya itu tangan kanan para biksu. Jadi mereka ini membantu, mereka ini melayani di rumah ibadah, mereka membantu tugas para biku dan biksu, gitu kan. Namun mereka namun hidup mereka itu tidak terikat terlalu tidak terlalu terikat seperti para biksu dan biku. Salah satu yang saya ketahui itu para pandita itu diperbolehkan untuk memiliki keluarga. Mereka boleh memiliki keluarga, artinya mereka boleh melakukan hubungan biologis, gitu kan. Namun tentu dengan cara yang terhormat, begitu kan. Mereka boleh menikah, begitu ya. Tidak seperti para biku dan biksu. Tugas mereka apa? Ya mereka memimpin peribadatan, mereka melaksanakan tugas pelayanan di tempat agama mereka, dan sama juga seperti agama yang lain. Agama Konghucu ada istilah Suishi, pendeta, lalu ada Wenshi, guru agama, dan ada Zhou Sheng, itu penebar agama, dan Changlao. Nah, agama Konghucu berasal dari Tiongkok ya. Agama ini memiliki tugas juga, yaitu mereka memimpin peribadatan, melaksanakan tugas dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Johansyah. Terima kasih. Fenomena penyiaran agama. Nah, fenomena penyiaran agama yang pernah terjadi ialah gerakan hijrah yang sangat menarik dan penting untuk dikupas. Pasalnya, fenomena hijrah kini telah mendapatkan panggung tersendiri. Hal ini didukung dengan banyaknya public figure yang turut menghiasi dan secara terbuka menyatakan mundur dari dunia hiburan. Bisa kita sebut salah satu contohnya ialah Tengku Wisnu Aripatrio sampai Meggy Melati Sukma yang dikenal sebagai Umi Khadijah. Kisah tentang public figure ini yang dengan berani meninggalkan gemerlap serta kemewahannya dinilai romantis oleh banyak kalangan, tak terkecuali dengan generasi milenial. Indah sekali terasa ketika mampu meninggalkan kemewahan yang kita punya demi mendalami keagamaan. Nah, saya tentu tidak mendapati selebritis sebagai penyandang antagonis. Nah, sebut saja Wali Ben yang berdakwah dengan tanpa meninggalkan dunia musiknya. Ia menjadi salah satu contoh public figure yang istiqomah dalam menjalani dakwahnya. Nah, Ustadz Subki Al-Bukhari ini adalah salah satu ustadz yang terkenal di dunia hiburan yang di televisi, berpesan kepada agar para artis yang terjun di dunia syiar Islam harus sesuai dengan porsi dakwahnya saat ini. Namanya orang baru berhijrah, ada ilmu-ilmu yang belum tahu, yang disampaikan yang diketahui aja. Apalagi baru 1 atau 2 tahun berhijrah, belum tentu banyak tahu perihal agama Allah. Nah, meski begitu,
tetap mendukung niat baik para artis untuk berdakwah. Nah, menurut orang-orang cenderung tertarik dengan titik balik kisah seseorang dan itu bisa menjadi inspirasi orang lain untuk berhijrah. Nah, berdakwah dan syiar agama tentu sah-sah saja apabila sesuai dengan porsinya, tidak mengubah yang sudah ada serta tidak berusaha untuk memprovokasi suatu kaum terhadap kaum lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Terlebih kita berada di zaman yang sudah complicated beserta media yang dapat membuat lebih berbahaya. Hijrah bukan perihal meninggalkan yang mewah kemudian hidup sederhana, namun makna hijrah lebih dari itu. Bagaimana kita bisa tetap taat dengan aturan agama serta tetap hidup damai dengan sesama merupakan bagian dari hijrah itu sendiri. Nah, yang pembahasan selanjutnya, dasar hukum penyiaran agama. Hak penyiaran agama tersirat dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pengaturan penyiaran agama di Indonesia. Tergambar dari Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 yang mengatur tentang pedoman penyiaran agama. Penyiaran agama merupakan salah satu bentuk ibadah dalam kehidupan umat beragama karena agama merupakan pesan kebaikan yang harus dijalankan oleh umat manusia sepanjang kehidupannya. Pengertian penyiaran agama yang terdapat dalam pasal 2 Keputusan Kementerian Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 yang menyatakan bahwa penyiaran agama adalah segala kegiatan dan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk memperluas ajaran agama. Secara konseptual, HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam instrumen nasional, hak penyiaran agama dapat dirujuk pada ketentuan pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, hak penyiaran agama juga tersirat dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Menutup kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyiaran agama di Indonesia tergambar dari Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 yang mengatur tentang pedoman penyiaran agama. Pertimbangan dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 yang mengatur tentang pedoman penyiaran agama, termaktub dalam pasal menimbang dan yang menyatakan bahwa bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta menetapkan stabilitas nasional, keamanan nasional. B. Bahwa dalam rangka usaha menetapkan kerukunan hidup antar umat beragama, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pengembangan dan penyiaran agama. C. Bahwa oleh karena itu perlu diatur tentang pedoman penyiaran keputusan agama. Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 juga menyebutkan bahwa dibentuknya peraturan ini adalah memperhatikan petunjuk Badan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1978. Alasan dibentuknya Kementerian Agama
Kementerian Agama nomor 70 tahun 1978 terdapat dalam penjelasan umumnya. Dirumuskan dalam penjelasan tersebut bahwa di dalam penyiaran dan pengembangan agama, pemerintah memandang perlu untuk memberikan pedoman penyiaran agama agar pengembangan dan penyiaran agama tersebut tidak menimbulkan akses negatif yang melibatkan retaknya kerukunan hidup umat antar beragama. Demikian pemaparan. Terima kasih.